Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Maharani, saya dari kelompok 2 dan ingin menjelaskan analisa sistem informasi. Yang pertama ada system definition. Berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, systema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang bisa dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggerak yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. System explanation. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan by Jogianto, 2001. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait dengan terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan by Abdul Qadir 2005, 1. So, system definition. Kumpulan elemen-elemen yang saling terintegrasi yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu. Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri dari atas 4 elemen, bagian akademik, server, bagian keuangan, dan ketua program studi. Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri dari atas 4 elemen. Yang pertama, objek, yang merupakan bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus, tergantung kepada sifat sistem tersebut. Yang kedua, atribut, yang menentukan kualitas atau sistem kepemilikan sistem dan objeknya. Yang ketiga, hubungan internal, di antara objek-objek di dalamnya. Lingkungan, tempat di mana sistem berada. Komponen pembentukan sistem, tujuan, mekanisme pengendalian dan umpan balik, input, proses, dan keluaran. Komponen pembentukan sistem. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu 1. Tujuan, 2. Masukan, 3. Proses, 4. Pengeluaran, 5. Batas, 6. Mekanisme pengendalian dan umpan balik, 7. Lingkungan. Explanation. Tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan. Mungkin hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi memotivasi yang mengerahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. Kedua, masukan. Input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud, tanpa secara fisik maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak terwujud adalah informasi. Yang ketiga, proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. Misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna. Misalnya saja bisa sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah, bahan rumah sakit, proses berupa aktivitas pembedahan pasien. Pada komputer, proses bisa berupa modifikasi dari update, delete, update, add, dan lain-lain. Yang keempat, keluaran. Output merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan, laporan, dan sebagainya. Yang kelima, mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian, control mechanism, diwujudkan dengan menggunakan umpan balik, feedback, yang mencuplikan keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuan adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa
berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus dijaga karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem. Ketujuh, ada batas. Batas adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem. Batas sistem menentukan konfigurasi ruang lingkup atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepak bola mempunyai aturan pemain dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah kelontong dipengaruhi oleh pembeli pelanggan, gerakan pesaing, dan keterbatasan dana dari bank. Batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Klasifikasi sistem. Jenis atau klasifikasi sistem. Sistem abstrak dan fisik. Sistem abstrak, sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem agama. Sistem fisik, sistem yang secara fisik dapat dilihat. Misalnya perusahaan komputer. Jenis klasifikasi sistem. 3. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup, sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh sistem reaksi kimia dalam tabung reaksi yang terisolasi. Sistem terbuka, sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh sistem tanah. 4. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah, sistem yang terbentuk melalui proses alami. Sistem tata surya. Sistem buatan manusia, sistem yang dibuat oleh manusia. Contoh sistem komputer dan sistem mobil. Kelima, sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem sederhana, sistem yang tidak rumit atau sistem dengan tingkat kerumitan rendah. Contoh, sistem sepeda, sistem mesin ketik, sistem infiltrasi tanah. Sistem kompleks, sistem yang rumit. Contoh, sistem otak manusia, sistem komputer, sistem keseimbangan hara esensial dan tanah. Contoh deskripsi sistem. Sebagai contoh dalam mendefinisikan kebutuhan fungsional ini, studi kasus yang diangkat adalah tentang sistem informasi perpustakaan. Sistem harus mampu melakukan input pendataan buku, penggunaan memasukkan tentang data-data buku yang meliputi kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, jumlah halaman, dan lain-lain. Pengguna bisa menghitung data buku secara keseluruhan. Pengguna mampu menampilkan data buku berdasarkan kategori tertentu. Pengguna mampu menampilkan data-data buku yang sering dipinjam. Pengguna dapat menghapus data buku yang hilang. Pengguna dapat melakukan penggelompokan buku berdasarkan kategori tertentu. Pendataan anggota. Penggunaan dapat memasukkan data anggota baru yang meliput nomor anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Pengguna dapat mencetak kartu anggota. Pengguna dapat menampilkan data anggota berdasarkan kategori tertentu. Pengguna dapat menampilkan laporan data anggota setiap tahunnya. Sistem Harut dapat melakukan transaksi peminjaman. Sistem dapat melakukan transaksi peminjaman. Sistem dapat melakukan jumlah buku yang dipinjam. Sistem dapat menampilkan tanggal kembali secara otomatis. Sistem dapat mengetahui apakah buku yang dipinjam sudah dimiliki atau belum. Sistem dapat menampilkan data peminjam yang paling sering meminjam buku. Transaksi pengembalian. Sistem dapat melakukan transaksi pengembalian buku. Penggunaan dapat menampilkan denda yang harus dibayar. Pengguna dapat menampilkan total buku yang dipinjam. Sistem dapat menampilkan data-data buku bila meminjam, menghilangkan buku yang dipinjam. Pengguna dapat menampilkan data peminjam yang belum mengembalikan. Kebutuhan non-fungsional. Operasional. Menggunakan SO Windows, spesifikasi komputer minimal Core to Do, kebutuhan RAM 1 GB, kebutuhan harddisk minimal 250 GB, dan printer. Keamanan. Sistem aplikasi dan database yang dilengkapi dengan password, dilengkapi dengan CCTV di ruang baca dan di ruang penyimpanan tas. Informasi. Digunakan untuk menampilkan tata cara pendaftaran anggota baru. Digunakan untuk menampilkan informasi bila user salah memasukkan password. Kinerja. Waktu meminjam buku dibatasi 3 menit. Waktu pengembalian buku dibatasi 2 menit. Analisa sistem. Analisa sistem
penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Analisis sistem. Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap desain sistem. Tahap ini merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan dalam tahap ini menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Tugas utama analisis sistem: menentukan lingkungan sistem, mengumpulkan fakta, menganalisis fakta, mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut melalui laporan analisis sistem, membantu para pengambilan keputusan, mengevaluasi sistem yang telah ada, merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengelolaan data maupun pembuatan laporan baru, menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Yang perlu diperhatikan oleh sistem analisis: mempelajari permasalahan yang ada secara terinci, menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah, membuat suatu pertimbangan apakah perlu atau tidak menggunakan cara komputerisasi. Langkah dalam analisis sistem: identify, mengidentifikasi masalah, understand, memahami kerja sistem yang ada, analyze, menganalisis sistem, report, membuat lapor hasil analisis. Dalam bahasa lain, langkah-langkah dalam analisis sistem dapat dilakukan melalui slide berikut ini. Langkah-langkah: 1. Mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi penyebab masalah. 2. Analisis sistem, mengidentifikasi solusi dari masalah. 3. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi data apa dan proses yang dibutuhkan pada sistem baru. Menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional, menunjukkan fasilitas apa yang dibutuhkan serta aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem baru. Kebutuhan fungsional mencakup fungsi deskripsi kebutuhan, laporan baik hard copy maupun soft copy, updating and query online, penyimpanan data, pencarian kembali, dan transfer data. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional mencakup waktu respon, rata-rata waktu untuk kegagalan, kebutuhan keamanan, akses untuk pengguna yang tidak punya hak. Contoh kasus sistem informasi rawat jalan Puskesmas XYZ. 1. Identifikasi masalah. Permasalahan yang terjadi di Puskesmas XYZ adalah seperti berikut ini. 1. Data yang disimpan di Puskesmas masih berjalan manual, padahal kebutuhan akan data pasien rawat jalan, rekam medis pasien, serta dokter yang menangani tiap pasien meningkat. Kedua, sistem menjalankan belum sepenuhnya membantu pekerjaan, karena kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada saat dibutuhkan. Availability belum bisa terpenuhi. Ketiga, penyediaan data yang banyak menyebabkan overload data dan informasi kurang. Analisis sistem. Penyimpanan data dalam bentuk kertas atau manual menimbulkan resiko yang cukup besar, seperti kebakaran, rusak, atau bencana alam yang bisa mengakibatkan data-data penting itu hilang, sehingga diperlukan sistem yang bisa menyimpan data lebih aman. Kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada saat dibutuhkan menjadi alasan utama untuk penyediaan informasi yang akurat. Analisa sistem. Data yang kurang lengkap menyebabkan informasi pelayanan kesehatan juga kurang. Karena data tidak tersusun rapi dan susahnya pencarian data yang tidak mengurangi kurangnya informasi dari data tersebut. Dari beberapa alasan yang telah diungkapkan di atas, maka pengembangan sistem informasi rawat jalan Puskesmas ini dibuat untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Analisis kebutuhan. Data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah data pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, data dokter, nama dokter, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan data obat, nama obat, jenis obat, aturan pakai, dan harga. Analisis kebutuhan. Data admin atau petugas, nama petugas, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, data pemeriksaan, dan data biaya. Untuk nomor ID tidak dicantumkan di sini tidak apa-apa, biasanya auto learn treatment. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan dari sistem ini adalah proses login untuk dokter dari petugas, proses pengelolaan data pasien meliputi input, update, dan delete, proses pengelolaan data dokter meliputi input, update, dan delete, proses pengelolaan data petugas meliputi input, update, dan delete.
Proses pendaftaran pasien, baik daftar baru maupun pendaftar untuk periksa dilakukan oleh user petugas. Proses searching atau pencarian data pasien, data dokter, data petugas, data pemeriksaan, data obat. Proses pemeriksaan dilakukan oleh user dokter. Proses pemberian obat dilakukan oleh petugas untuk diberikan kepada pasien. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.